Kalau Israel akui Palestina, Indonesia siap akui Israel, kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di PBB. Kita breakdown bareng-bareng isi pidatonya. Setelah pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dipenuhi kritikan dan sindiran tajam buat PBB yang dia anggap omdo alias banyak ngomong tapi minus tindakan nyata, dan Trump pertanyakan juga fungsi keberadaannya, Presiden Prabowo Subianto justru ngasih dukungan penuh buat PBB yang dia anggap banyak berjasa buat perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Dia bilang dunia butuh PBB yang kuat. Prabowo bilang Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip kerjasama internasional dan multilateral kayak PBB. Satu benang merah dari pidato Prabowo adalah seruan untuk mengusung semangat inklusivitas. Prabowo berkali-kali ngingetin hadirin sidang bahwa mereka berkumpul di sana sebagai satu keluarga umat manusia alias human family. Prabowo bilang rasisme, rasa takut, rasa benci, penindasan sampai tindakan apartheid jadi ancaman masa depan bersama umat manusia. Isu Palestina banyak disinggung Prabowo. Isu ini dibahas di awal, tengah, sampai penutupan pidatonya. Poin-poin pentingnya, satu, Prabowo bilang kita nggak boleh bungkam ketika rakyat Palestina nggak dapat keadilan dan legitimasi PBB. Dua, Indonesia siap kirim 20.000 bahkan lebih tentara penjaga perdamaian ke Gaza maupun daerah konflik lain kayak Ukraina atau Sudan kalau PBB butuh mereka. Tiga, Indonesia negasin dukungan penuh pada solusi dua negara yang disebut Prabowo sebagai satu-satunya solusi konflik Israel-Palestina. Prabowo juga ngulangin lagi pernyataan yang sehari sebelumnya dia sampaikan di KTT PBB soal Palestina. Dia bilang Palestina harus merdeka, tapi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Pernyataan bahwa Indonesia bakal mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina ini juga pernah disampaikan Prabowo waktu kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron Mei lalu. Selain soal multilateralisme dan isu Palestina, Prabowo juga ngomongin soal upaya Indonesia buat ngatasin krisis iklim. Dari rencana penghijauan kembali 12 juta hektar lahan, peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan, sampai klaim bahwa mulai tahun depan kapasitas pembangkit listrik tambahan Indonesia bakal didominasi energi terbarukan. Prabowo ngaku pede Indonesia bisa mencapai zero emission alias emisi karbon 0% jauh lebih awal dari deadline-nya di tahun 2060. Follow buat update berita yang gampang dicerna tiap hari di TikTok, Instagram, YouTube, dan Thread Rifan Updates.